Gunpowder, salah satu bahan yang sangat aku butuhkan sekarang. Ya, pastinya apalagi kalau bukan roket. Itu dia. Maka dari itu di video kali ini aku ingin membuat gunpowder farm atau creeper farm. Iya, hasilnya sendiri nggak perlu ditanya. Iya, sebelum itu kok di sini ada book and quill ya? Kayaknya aku coba baca dulu deh. Ini siapa yang naruh di sini ya? Selamat, kamu benar-benar telah menyelesaikan sugarcane farmmu ya. Itu cukup sangat bagus untuk awal permulaanmu di sini. Oke. Hal selanjutnya, tentu saja aku sangat ingin kamu untuk mendapatkan armor dengan strata tertinggi di Minecraft ini. Wah, maksudnya mungkin netherite armor mungkin. Maka dari itu buatlah salah satu mob farm, spesifiknya ia berwarna hijau dengan kekuatan ledakan yang sangat menyebar. Oke. Ya, itu emang planning aku sih sebenarnya. Tapi ya, dia siapa ini? Lu siapa? Ege. Nah, sip. Oke, di sini masih ada satu book and quill lagi. Ini sejarah rumah ini ya kurang lebih. Ya, kalian pause aja. Ya, di sini itu ada alay yang udah aku dapatkan dari nge-raid Woodland Mansion pada saat itu. Dan kalau kita terbang ke sini, di sini itu ada raid farmnya Echas. Makanya di sini aku punya cukup banyak totem. Jadi ya aku sangat bersyukur dengan hal itu. Planningku pertama adalah mengambil botol di Nether, yaitu dari Piglin Trap yang ada di sini. Nah, ini botolnya lumayan banyak. Jadi aku akan pakai untuk membuat night vision pastinya. Iya, satu shulker udah cukup. Kurang lebih sekarang aku harus butuh bahan-bahannya sekarang. Nah, di sini ada farmnya temanku. Jadi di sini aku gunakan saja untuk media tanam wortel. Untuk gold sendiri aman, ada gold farm. Jadi di situ aku tinggal ngambil aja. Nah, sip, satu stack golden carrot jadi. Ya, di sini aku juga butuh redstone untuk durasinya pastinya, dan aku harus trading. Tinggal nether wardnya. Di sini semoga di sini ada. Oh iya, nice, ada. Aku ambil setengah dan ya sudah siap sekarang. Dan saatnya kita mulai tahap brewing ya. Kurang lebih jadi 2 shulker kurang dan lumayan. Sekarang aku tinggal nyari ice spike-nya ke arah sini kayaknya. Akhirnya aku nemu snow biome-nya, tapi ini kenapa cangnya rusak ya pada? Iya, sebelumnya aku kesini itu nggak rusak sih, dan kayaknya karena update deh. Iya, terakhir kali itu aku kesini dan ngambil paket ice untuk project sugarcane, dan iya, ini masih normal cangnya. Karena aku udah pernah kesini sebelumnya. Ya, sekarang kayaknya langsung aja deh dari sini aku ngambilin esnya. Dan kurang lebih aku mendapatkan sekitar 1 shulker lebih. Ini itu ngabisin aku waktu sekitar 30 menit lebih, nggak sampai 1 jam. Iya, dan aku butuh sekitar 8 shulker. Oke, ini alamnya ya lagi-lagi aku harus ngancurin lagi. Oke, aduh sorry banget. Setelah beberapa menit akhirnya aku harus nge-repair pickaxe ku di Guardian Farm. Dan oh iya, ini nggak ada mending ya. Dan aku cari-cari di chest ini ternyata ada. Oke. Langsung aku kembali lagi ke XP Farm dan ya repair. Langsung aku lanjut lagi ngancurin esnya pastinya. Ya, kurang lebih ini kekumpul sekitar 4 shulker kurang, dan ya aku penuh-penuhin aja benar-benar seluruh shulkerku di sini. Dan kurang lebih ini masih 50% dari yang aku butuhkan. Iya, karena progres ini repeatable 50%, jadi langsung aja. Oke, ini adalah biome yang sudah aku hancurkan. Dan iya,
ketinggiannya itu sebenarnya itu di sini gitu, dan tapi ya dia ngerendah dan turun hujan, akhirnya saljunya ke bentuk lagi. Terus di sini itu ada sungai dan ya udah ketutup salju, benar-benar hilang sungainya. Oke, mantap. Saatnya kita kembali ke pekerjaan kita ya. Setelah itu aku membutuhkan banyak kayu. Di project kali ini button sama trapdoor itu sangat aku butuhkan, jadi ya langsung aja kita mulai ngumpulin kayunya. Dan ya, ternyata kayunya ini masih bener-bener kurang. Aku udah cukup lama bener-bener nebang, dan ya kurang lebih aku agak random sih, aku butuh ya mungkin 2 shulker. Itu targetku sebenarnya. Oke, seluruh saplingnya udah ketanam, sekarang tinggal aku hancurin. Nice. Ya, jadi karena di sini itu ada alay, aku sedikit kepikiran salah satu ide. Jadi aku itu kurang dari segi saplingnya, selalu kurang. Karena kadang aku lupa untuk ngambil. Jadi ya kurang lebih kalau aku menggunakan mereka, mungkin mereka akan mengambilkannya untukku. Ya, karena kayunya masih kurang, random targetku itu 2 shulker. Ya jujur sebenarnya nggak perlu sampai 2 shulker, tapi aku tipe orang yang menyiapkan lebih dalam suatu hal tertentu, jadi nggak begitu khawatir. Jadi aku terus nebang lagi, dan lagi. Oke, setelah hampir 2 jam lebih, aku mendapatkan 2 shulker lebih sedikit, dan ya, aku rasa ini cukup. Dan langsung aja di sini aku crafting banyak button untuk project kali ini. Tenang aja, nggak lupa juga aku juga crafting banyak trapdoor di sini. Iya, dan ini adalah kaca yang aku punya, yang aku cari-cari ternyata tidak banyak. Dan inilah seluruh hasil yang mungkin akan aku gunakan segini dulu. Iya, kurang lebih bahannya akan segini dulu, dan kacanya dan solid blocknya kurang. Dan ya, kayunya masih ada, jadi aman. Kurang lebih sekarang aku harus AFK batu pastinya. Setelah ribuan tahun, inilah hasilnya. Nggak bercanda. Kurang lebih ini berapa jam gitu aku tinggal ngapa-ngapain di dapur atau nonton YouTube, aku juga lupa. Dan iya, ya segini kurang lebih cukup sih. Solid blocknya itu aku mungkin perlu 2 shulker kan, kalau nggak salah. Oh enggak, aku ngambilnya 2 shulker lebih dikit. Nah, sekarang saatnya aku smelting. Kurang lebih dari sini ada dripstone isi lava, di atasnya udah aku buat, dan ya aku tinggal ngisi aja beberapa furnace ini dengan lava pastinya. Hey, AFK lagi untuk mendapatkan smooth stone-nya, let's go. Kalian di sini itu cuma nonton video nggak bercanda. Itu tuh maksudnya video yang bermanfaat. Nah, di sini selagi ngebakar, aku bermain-main dengan temanku di sini. Kurang lebih di sini kita itu diskusi seperti ini. Oke, sebenarnya saya itu ingin menaklukkan DN, tapi gimana caranya saya tidak tahu. Au. Lalu ada seseorang yang mati. Iya, sebenarnya bagaimana caranya saya untuk menaklukkan DN? Lu ya, jawabanku cukup simpel. Ya, ke trial chamber, ngambil mesh. Yang dimana PvP mesh itu sangat keren. Kayak Elytra, bus terbang, tas. Bro, gitu. oh my. Dan iya, begitu doang sih ceritanya. Iya, dia ngancurin, parah banget emang. Rumahku loh ini, aduh. Ya, kalau kalian butuh relawan untuk mengurus kandang singa atau buaya di kebun binatang, tolong hubungi saya secepatnya. Oke, setelah semuanya matang, tinggal aku hancurin aja dan aku ambilin semuanya.
Oke, dan di sini kekumpul 2 shulker lebih. Mantap. Dan ya, di sini saatnya aku menentukan di mana posisi farmnya. Dan di sini itu harus 4 chunk. Kita berada di tengah 4 chunk dan juga itu penting karena untuk memaksimalkan mob cap yang akan nge-spawn nantinya. Kemungkinan sih di tengah-tengah sini sih pastinya. Tadi itu aku udah tandain pakai scaffolding, tapi kurasa itu terlalu dekat sama farm-farm lainnya. Jadi kurang lebih di sekitar sini lah. Nah, kurang lebih di chunk ini aku akan membuatnya, dan ini di antara 4 chunk pastinya. Lalu kita menggunakan direction arah matahari. Kalau ngadep ke sono itu ke timur, kalau kita ke sono itu ke utara, dan kalau kita ke belakang utara ini selatan. Dan kita ngebuild farmnya itu di utara dan selatannya. Di antara kiri kanannya bunga inilah kurang lebih. Kita buat platformnya dulu untuk mempermudah hidupku. Dan ini bubble column-nya yang nanti akan ke atas menggunakan soul sand. Ini tingginya ke atas 24. Dan untuk AFK-nya kita harus berada di antara 4 chunk ini pastinya nantinya. Wow, hebat sekali yang menggunakan blok es aja agar menghancurkannya langsung jadi air. Di sini aku perluas sedikit platformnya agar mempermudahkan aku, ya mempermudahkan hidup aku menggunakan elytra ke sini. Dan bagian sini harus aku hancurin untuk arus itemnya nantinya ke sini. Dan ini menggunakan paket ice, bukan ice. Dan kurang lebih panjangnya itu 28 blok dari sini. Kurang lebih seperti ini. Dan farmnya jadi. Sekarang kita mulai untuk ngebuat arah ke killing chambernya. Dan ini kurang lebih ke sampingnya ini 7 blok. Kalau nggak salah sih, aku lupa juga. Aduh, parah banget. Dan pastikan untuk area arus itemnya aku harus coverin dengan blok apapun sih sebenarnya, tapi lebih baik jangan solid block karena takutnya ada mob yang nge-spawn di atasnya. Dan di sini aku start untuk ngebuat killing chambernya. Di sini nantinya akan ditempatkan salah satu rail, yaitu aktivator rail di sini. Oh ya, di bawah solid block ini ada lever, jadi makanya aktivator railnya nyala dan ini akan bergoyang. Dan salah satu adalah chest cardnya di sini. Oh salah, aku ternyata harus kasih water dulu biar minecartnya jalan ke samping ternyata. Itulah kenapa di sampingnya itu pagar, ini itu 2 solid water yang dimana full water di sini. Jadi dia ngarus ke samping terus jadinya waternya. Dan fungsi chest minecart ini agar minecart yang satu ini terus terjaga di samping. Dan sekarang saatnya aku ngecover semuanya. Oh iya, di sini aku butuh honey block juga, dan ya maka dari itu di sini aku ambil dulu honey-nya. Iya, setelah bagian tadi aku cover, nyisain 1 blok yang di atasnya itu minecart yang bergoyang, minecart biasanya. Di sini nanti creepernya akan terhempas di sampingnya. Nanti akan aku tunjukkan. Di sini aku ngebuat sisi selanjutnya dulu, kedua sisinya. Dan di sini aku cover lagi, main fokusnya itu ada di blok ini nih. Jadi ketika ada mob jatuh ke situ langsung dia terhempas ke sampingnya. Nah, kurang lebih progresku seperti ini. Dan iya, di sini aku menggunakan spawner zombie dan juga aku lalu ngebuat potion of ozing. Bagi kalian yang nggak tahu bahannya itu slime, netherwart, block of slime, baru habis itu redstone dan redstone biar durasi dan gunpowder biar bisa dilempar pastinya. Dan di sini aku tinggal lempar ozingnya, miss sedikit gak ngaruh. Dan iya, aku tinggal kill ngekill slime dan terus ngekill slime. Slime block ini aku gunakan untuk on off switch ke bawah. Ya logikanya kurang lebih sticky piston ngedorong 8 slime ke bawah dengan salah satu blok redstone di bawahnya. Jadi bisa buat on off switch-nya ke bawah. Ya hasilnya kurang lebih seperti ini. Tuh, kurang lebih seperti itu. Di sini aku tinggal konekin aja ke arah observernya dan ini akan menyebabkan clicking yang sangat cepat
nantinya pada saat on. Dan sebenarnya kalau kalian masih belum mengerti bagaimana killing chambernya, nanti creepernya itu jatuh dari lubang yang tadi itu, lalu dia terhempas ke sampingnya. Di situ ada gap yang 2 blok gitu di atas ice-nya pastinya. Dan di situ ada honey block, ada trapdoor di situ. Nanti trapdoor itu akan flicking, dan kurang lebih trident yang ada di situ akan membunuhnya. Kurang lebih seperti itu. Dan di progress ini aku lagi ngebuat platform ice-nya yang pertama. Lalu di bagian sini aku harus ngasih trapdoor agar creeper-nya itu jatuh ke bawah sini. Dan disinilah metode Pathfinder itu. Nanti akan aku berikan tutorialnya di deskripsi. Yang pasti tanah di sini itu berguna untuk si creepernya yang nge-spawn di es itu agar dia jalan ke arah tanah ini, karena nggak tahu kenapa di atas es dia selalu mau ke daratan gitu. Lalu di sini aku sekopin tanahnya biar nggak ada mob yang nge-spawn. Lalu di sini aku kasih lower slab agar creepernya itu fokus ke tanahnya di sini. Lalu berjarak 2 blok dari tengah, kita kasih trapdoor agar tidak ada spider yang nge-spawn. Lalu di atas ini aku harus ngasih ice lagi untuk bagian atapnya, dan ini ketinggiannya 2 blok pastinya dari esnya. Lalu setelah esnya udah dan semuanya trapdoornya udah, aku tinggal ngasih button satu persatu dari sini. Nggak boleh ada yang miss. Dan iya, akhirnya 1 layer jadi. Sebenarnya ada yang kurang sih, ada coral, dan udah pertanda baik ketika aku di platform AFK ini ada mob yang nge-spawn. Lalu di sini di kedalaman air aku tinggal farming coralnya sekarang. Oke, segini dulu. Kayaknya cukup sih. Kayaknya enggak deh. Kayaknya cukup sih. Let's go. Coral ini sebagai illusion block. Oh, nggak bisa ditaruh. Bentar. Oh alah, dia harus yang pendek ternyata. Dan akhirnya jadi. Untuk persiapan layer kedua aku harus naruh trapdoor seperti ini lagi. Nice, kurang lebih seperti ini. Dan pastinya naruh trapdoor lagi berjarak 2 blok. Oke, di sini tempat killing chamber ya. Kurang lebih aku harus nembak trident ke situ dan kujatuhkan. Dan disinilah nanti bagaimana killing chamber itu bekerja. Nah, nanti di sini creeper jatuh terus dia mati dengan trident killing chamber. Ini pickingnya udah tadi di on off yang atas itu. Oke, gearku udah siap. Sudah ada es, button, dan lain-lainnya. Ini akan memenuhkan 1 layernya. Lucunya lagi di sini aku harus ngebuat 16 layer ke atas. Jadi 14 lagi. Let's go. Layer ketiga on progress. Dan ya, aku udah terbiasa. Cepet banget. Let's go. Layer keempat on progress. Dan udah ada creeper yang nge-spawn. Di sini dia akan langsung jalan ke bagian tengah koral tadi dan langsung jatuh. Langsung mati. Nice banget. Ini berita yang bagus. Layer 5 on progress. Layer 6 progress. Wow, nice. Aku semakin cepat. Let's go. Layer 7 progress. Layer 8 progress. Oh, ada creeper lagi yang nge-spawn ya. Dan ya aku seneng aja sih ngeliatin ada creeper yang nge-spawn kayak gini. Artinya farm ini bekerja. Layer 9 progress. Layer 10 progress. Layer ke ke 11 progress. Dan ini udah ngasih aku 2 stack gunpowder tanpa aku sadari. Dan layer ke-13, let's go. Dan iya, tanahku habis. Nice, di sini itu ada storage temanku. Wow, let's go. Ini dia saatnya kita maling ya. Layer ke-13 selesai.
layer 14 progress. Dan ternyata koralku kurang untuk bagian sebelahnya. Jadi aku ambilin dulu di sini. Mungkin segini akan cukup nantinya. Lalu di sini layer ke-15. Let's go. Udah tinggi banget ini asli. Dan disinilah titik progress ke layer 16. Di titik akhir ini aku harus ngasih kaca di atasnya. Platformnya harus kaca. Yap. Ya, tentu saja kalau soal kaca aku pastinya kurang. Jadi kita ke dessert dulu, lalu ngancurin semuanya. Dan kurang lebih 2 shulker cukup lah ya. Enggak, ini 1 shulker sih sebenarnya. 2 shulker kurang, super banyak kurang. Lalu kita bakar pastinya. Akhirnya AFK lagi, let's go. Dan di sini aku istirahat sih. Aku ke dapur dan ngebantu ibu dan lain sebagainya. Enggak sih, sebenarnya tadi aku juga nonton YouTube juga selagi AFK dan di sini udah selesai semua. Kurang lebih 1 shulker kayaknya cukup. Lalu di atas es batu ini aku tinggal ke atas setinggi 18 blok. Lalu aku tinggal buat platform besar di atasnya. Akhirnya layer terakhir pun akhirnya jadi. Let's go. Dan ya, di sini aku menggunakan looting 3 agar hasil AFK-nya itu bagus. Dan ini satu sisinya udah jadi, benar-benar makan waktu super duper lama. Dan aku senang banget. Sisi itu udah ngasilin sekitar katanya sih 2000. Tapi ini sisi apa ini nggak kenal ini nggak tahu itu siapa itu. Nah, ini dia gunpowder farm yang sebelah sini itu udah jadi. Let's go. Guys, gini maksudnya itu ini kan udah ngebuat satu sisi gitu kan. Jadi kita tuh nggak perlu ngebuat sisi selanjutnya itu di belakang itu biarin aja, itu nggak ada yang tahu. Jadi gimana? Iya, aku tuh nggak pernah ngeluh gitu loh, nggak pernah, santai aja. Tidak, bro, ini buset dah, ini layer pertama aja ngambilin waktu 13 menit, buset. Ini kalau 13 dikali 16, aduh ya ampun bro. Halah, ini juga ada spider jockey nih. Layer 2 10 menit ternyata aku hitung-hitung ya. Aku tuh emang semangat dan nggak pernah ngeluh, jadi emang jagonya aku. Jadi ya kurang lebih karena aku nggak pernah ngeluh, aku akan lanjutin lagi. Bro, tidak bro, apa ini 13 menit lagi layer ketiga, buset. Ini gara-gara ngambil bahan bro, walah. Ini 13 kalau dikali ya kurang lebih 12 lagi bro. Ini aku tidak akan Nah, ini layer ke 1234 alias layer keempat. Ada wandering trader ya. Kita tidak. Itu nggak tahu sih tadi ada apa gitu. Ini terus juga kayaknya aduh apa itu? Let's go, apa itu di atas sana? Aduh, let's go. Secara singkat, di sini aku dibantu oleh temanku, Ecas, dan iya, pekerjaannya semakin cepat. Satu layer itu kemungkinan bisa cuma 8 menit atau bahkan 6 menit. Aku seneng banget. Jadi ini di progress ke layer, aku nggak tahu sih berapa, tapi mungkin 7 atau 8 dari sini. Sip, ini udah layer ke berapa dan iya, mantep. Ini cepet banget sih, sedikit lagi selesai sih. Dan akhirnya layer yang terakhir, tinggal aku ngasih kaca dan platform seperti yang di sebelah sana. Lalu kita tinggal ngebuat platformnya. Nah, platformnya jadi itu ada yang bolong itu enggak itu ilusi, kalian nggak lihat apa-apa, santai. Enggak, BTW, dan inilah yang officially jadi. Aku udah, mungkin ini udah 90% jadi. Iya, seharusnya aku nggak melewatkan apapun sih, jadi pas AFK bagus hasilnya. Lalu di sini aku tinggal ngebuat filter item dan XP-nya pastinya.
Dan ini akan aku buat jalurnya sekarang. Kurang lebih itemnya akan turun ke sini lalu dinaikkan dari soul sand ini pastinya. Dan untuk main platformnya aku besarkan lagi agar aku bisa bekerja lebih luas di sini. Lalu dari sini aku tinggal ngancurin airnya sampai bawah, sampai di soul sand-nya. Nah, dia akan naik ke sini di kedua sisi ini pastinya. Lalu aku tinggal taruh chest di sini untuk item-itemnya nantinya. Lalu hoppernya sekarang. Lalu aku harus memindahkan shulker ini sekarang. Bam, nice. Dan di sini aku kasih dinding glass seperti ini di sekitarnya. Sip, tempatnya udah jadi. Sekarang aku tinggal bener-bener AFK aja. Let's go. Dan aku tinggal enchant tridentnya. Ini impaling 4, tapi ya harusnya impaling 5 sih biar lebih sakit, tapi ya nggak apa-apa sih menurutku. Di sini akhirnya aku tinggal itu ada creeper. Bentar. Ya, di sini itu yang pastinya aku tinggal narok tridentnya aja, aku replace trident yang lama dengan trident yang udah aku enchant ini. Dan officially aku tinggal AFK, dan ini adalah AFK evaluasi yang dimana aku AFK cukup lama untuk melihat apakah ada masalah, dan setelah repairnya nanti pastinya seharusnya udah sempurna. Oke, setelah AFK cukup lama di sini itu permasalahannya ada di tridentnya. Kadang dia itu nggak mau benar-benar bekerja sama. Iya, maksudnya tuh nggak gerak gitu tuh, lihat. Dan permasalahan kedua, ini itemnya ini nggak ngalir dan dia nge-stuck di sini. Maksudku tuh ini filter untuk item, tetapi itemnya itu kedorong terlalu maju ke situ tuh. Jadi dia nge-stuck dan ini sayang banget gitu. Seharusnya dia masuk ke bawah, kayak kalau XP-nya normalnya ke situ. Jadi aku blok aja nih. Semuanya biarin deh. Jadi ya aku nggak butuh XP banget sih sebenarnya. Lalu permasalahan ketiga ada drowned yang nge-spawn gitu di bawah gitu, dan di sini jadi aku harus ngasih solid block di sini. Tapi pada akhirnya aku ngasih solid block di seluruh arus paket ice itu biar nggak ada mob yang nge-spawn. Dan setelah AFK hasil yang aku dapatkan super duper banyak, tapi di sini ada item lain tuh, mob drop lainnya tuh, zombie skeleton, yang artinya ada button di situ yang miss. Oke, aku pun akhirnya cross check apa yang kurang. Ternyata ada tanah yang aku miss, ada koral yang belum aku taruh, dan juga ada beberapa button yang beberapa miss juga. Dan di sini aku udah cek ulang semuanya. Tetapi kalau masih emang nggak sempurna, ya cukup aku sebenarnya bersyukur juga sih, karena gunpowder yang dihasilkan tadi super duper banyak sih. Setelah renovasi besar-besaran, aku ngerasa farm ini masih flat banget. BTW ini aku nggak pakai night vision, jadi kurang lebih di sini aku akan menambahkan lambang di tengahnya. Oke, inilah referensi kita. Dengan konkrit dan gravel sudah siap, saatnya eksekusi lambangnya. Dan alhasil di sini aku mulai membuatnya. Tetapi ini masih jelek sih. Dan oke, begini menurutku lebih ngeblend dan bagus. Aku tinggal ngebuat setengahnya lagi, dan ini menurutku cukup sangat bagus. Tinggal aku satukan saja sekarang. Dan hasilnya seperti ini. Tunggu, ini bawahnya agak kurang bagus sih. Dan setelah nge-repair, akhirnya inilah Creeper Farm. Creeper Farm ini menghasilkan sekitar 4.000 per jamnya, 4.000 gunpowder. Itu sekitar 2 chest sih katanya. Dan ya, terima kasih telah menonton video ini, dan semoga kalian terhibur.